Welcome to my house. Balik lagi bareng gue Itok. Gua apa? Sekarang kita lagi lockdown di sebulan setengah ya. Masih di bulan April. Ini April belum kelar. Nyampe kapan sih lockdown tuh? Hah? Lockdown tuh nyampe kapan sih? Nyam. Lebaran anjing gak murid gua. Gak tau. Aduh. Iya sekarang apalagi diblokir kan jalan antara Bekasi Karawang terus Bekasi Bogor. Gak boleh lewat. Aduh. Nyampe ini kalau nyampe lama ya. Nih mungkin kemungkinan besar kan tahun baru juga masih nih ya. Nah. Itu tuh takutnya tuh. Ya itu maksud gak ada Lebaran satu gak balik, tahun baru gak balik. Ada yang lebih parah kalau menurut gua bukan masalah yang gak balik atau enggaknya. Tapi Mungkin bakal ada efek besar gitu loh cuy. Kalau misalkan lockdown ini terlalu lama gitu maksudnya. iya sih nih. Takutnya ntar malah kita jadi salah satu orang yang kena juga kan. Dari sekian ribu orang ternyata kita salah satunya. Ya misalnya kalau bukan itu aja sih. Ya kan masalah duit juga kan kita Minim ya. ya minim lah. Nah, sih udah banyak perusahaan yang mulai PHK karyawan atau itu memberhentikan karyawan secara sementara. Nah itu yang gua takutin tuh ketika itu menimpa ke gua gitu kan. Anjing. Ya gua kalau misalkan mental gua nggak bener, bisa jadi gua melakukan hal-hal yang aneh dong. Iya. Tapi untungnya sekarang kita masih sehat, masih mental kita masih oke ya, masih terkontrol. Alhamdulillah masih dikasih rezeki lah ya. Tapi ya kita nggak nutup kemungkinan juga. Ya, sekarang kan udah lebih dari sebulan nih orang-orang yang di lockdown gak punya kerjaan ya dia mau gak mau gitu kan melakukan hal-hal yang kita anggap kriminal gitu. Udah cuy. Itu ya kita tidak bisa pungkiri itu gitu itu. Ya mereka udah mentok ya pasti kayak gitu. Ada beberapa yang merelakan dirinya untuk nyolong motor gitu kan. Demi nasi itu tuh. Iya. Mungkin ya, Iya, juga ada. kita taruhlah itu demi makan dulu. Kesampingkan kalau demi mabuk-mabukan atau karena kondisinya kayak gini ya. Ya karena kondisi kayak gini kita kaitkan aja sama Masalah isi perut gitu finansial. kan, masalah perut. Nah, itu. Apalagi gue khawatirnya gak tahu deh ya. Nah, Gue tuh suka ngeri kalau misalnya ada maling motor tuh kalau kena ini. ngerinya tuh sama malingnya apa sama hal lain? Gue sama tipikal masyarakat Indonesia lah. Sama masyarakatnya berarti nggak? Iya, gue ngerinya masyarakatnya gitu. Sih. Gitu, gue juga kayak gitu. Udah banyak kejadian nih cuy. Ada begal motor gitu yang dimatiin di situ, dibakar hidup-hidup gitu ya, nyolong-nyolong kayak gitu. Itu salah satu hal yang gue gak seneng anjing. Gue kenapa ya? Apakah ada jiwa-jiwa begal gitu di gue apa gimana gitu? Tapi gue ketika melihat ada maling, taruhlah itu maling tuh belum sempet dia ngambil sesuatu gitu kan, tapi keburu ketahuan dan itu dikejar, disiksa sampai sekarat gitu kan. Ada juga yang sampai mati gitu. Itu anjing, humanismenya di mana kau bilang? Ya, makanya itu gue sadar gitu, maksudnya nggak ada niat. Mungkin ya sebagian besar orang yang melakukan pemukulan di situ nggak ada niat buat matiin gitu ya. Tapi gitu kalau lo nyumbang 7 pukulan aja gitu kali 100 orang udah mati orang. Gimana sih? Ya, gua ngeri kalau lihat kejadian kayak gitu. Apalagi udah bawa batu misalkan nih masyarakatnya tuh apa bambu gitu kan, anjing dipukulin, dilempar-lemparin. Kayak di kemarin tuh di daerah Karawang ada yang mati gara-gara dipukulin kayak gitu. Iya banyak lah ya, misalnya antara nyawa di gue jadi ingat ini ya, jadi ingat salah satu tulisan yang pernah gue baca bahwa tubuh manusia itu kalau misalkan kita jual nih dengan senominal nih ya, atau misalkan kita konversikan menjadi sebuah nominal uang, itu sekitar 600 miliar lebih tubuh manusia tuh. Dari mulai mata gitu. Iya itu udah. Jadi ketika lu bunuh orang nih ya, kalau misalkan taruhlah dia maling motor berapa sih gitu maksudnya tuh. Itu nggak worth it gitu kalau menurut gua. Benar, jauh lah. Manusia tuh berharga gitu. Dan ketika kita tanya, lu kenapa mukulin dia sampai mati? Iya. Biar jerak katanya. Jerak, oke. Ada lagi yang lebih barbar dibanding itu. Maksudnya yang lebih pemikiran kayak gitu. Coba bayangin kalau misalkan itu menimpa keluarga kita, gitu, iya, misalnya digorok misalnya sama begal. Iya, goblok, itu beda konteks. Iya, maksud gue gini ya. Ya coba aja kalau misalnya gini ya, maksudnya coba berpikir sebaliknya. Gimana kalau yang ngebegal gitu anggota keluarga lu? Nah, gitu itu. maksudnya tuh.
Ya sekarang gini aja ya, orang yang mau maling ayam gitu kan, Iya. maling ayam, dia udah bawa ayamnya lari dikejar-kejar warga terus dipukulin sampai sekarat atau sampai mati Iya, gitu kan. iya. Nah, sekarang lu analogiin itu kepada begal yang ngebunuh keluarga kita gitu kan. Iya. Ya nggak Kan itu nggak make sense anjing. Maksudnya ada keterkaitan, cuman apa ya? Konteksnya beda. Kalau begal ya bukan begal sih, bangsat atau apa ya disebutnya, pencuri gitu kan. Ya maling lah ya. Maling, kalau maling itu masuk rumah kita terus bunuh salah satu keluarga kita, terus dia lari, nah dikejar sampai mati itu masih adil ya. Maksudnya nyawa dibayar nyawa gitu kan. Kamu gue itu juga masih terlalu barbar. Karena Ya masuk gue gitu. Walaupun nyawa dibanding Jawa ada aturannya. Gak seenaknya lu main bunuh aja gitu. ya, tapi beda kan sama maling barang. Iya dong, jelas jauh kemana-mana. Ya, seenggaknya itu ada nyawa dibayar nyawa gitu. Kalau barang, apalagi barangnya nggak kau ambil, apalagi cuma isu anjing. Iya. Ya maksudnya gini lah, gua punya adek ya. Adek gua tuh lewat di satu tongkrongan, Iya. mau berangkat kuliah, Iya. subuh-subuh. Tongkrongannya juga seneng nih sama adek gua nih. Terus dia teriakin bangsat, Aduh, teriakin anjing. maling. Adek gua kan abis mukanya. Itu jahat banget itu orang sumpah. Warga tuh nggak tahu tuh itu maling apa kagak kan. Iya yang Nah ini yang jadi masalah nih. Iya. Ketika datang abrok, tau pukulin aja. Masalah itu maling apa kagak belakangan. Iya. Nah itu gua gak seneng tuh sebelah situ. Iya kan rakyat Indonesia terkenal lakukan dulu baru berpikir gitu. Nah, itu anjing sih. Sampai untung ya, masih untung tuh si biaya rumah sakit tuh dibiayain sama perusahaan. Cuman yang masih gua sampai sekarang ngenes, muka adik gua jadi berubah loh. Cacat lah Dia ya. jadi cacat, meskipun mata masih bisa lihat ya, masih bisa ngomong. Cuman jadi bukan muka dia, Iya. jadi muka orang Itu lain. pukulan telak sih buat keluarga ya. Bukan keluarga, apalagi buat si korban. Ya mentalnya juga pasti down. Gua ngelihat pas lagi baru masuk, mukanya masih, Berdarah-darah gitu. lu tahu kan jambu Jambu apa nih? jambu yang udah matang, Ah, jambu yang kuning tuh. ah. Terus lu pencet-pencet, Iya. nah si mukanya tuh tulang-tulangnya tuh kayak gitu. Oh, sampai kayak gitunya. Jadi Ya remuk lagi. iya remuk, Ya anjing. moy gitu, moy. Iya, gua paham. Anjing itu gara-gara ulah satu oknum yang nerakin Mungkin iseng kali ya. Iya, nggak seneng. Dia nggak mungkin ya. tahu maksudnya impactnya bakal kayak gitu, Nah. seserius itu. Si warga yang di situ tololnya ya, bukan ditangkap terus diinterogasi, Tapi digebukin malah digebukin dulu, malahan mau dibakar malahan pertama. Jadi kronologisnya tuh kayak gini. Setelah dibangsat gitu kan Diteriakin maling. dia lari ke pos kamling minta tolong. Oh, gua bukan maling, tolong dong. Kalian kan yang jaga pos gitu kan, orang sini kan, gue juga orang sini. Si yang ronda malah ikut ngebukin goblok. Aduh, tai. Mental kayak gini nih, gue gak seneng nih. Gue juga nggak paham kenapa rakyat Indonesia kok banyak banget yang barbar gitu loh. Gue jadi ragu ketika Indonesia dibilang jadi the most friendly country itu gue nggak kayaknya ragu deh. Kalau menurut gue ya orang Indonesia ramah hanya untuk orang-orang asing, orang-orang bule kayaknya itu sih. Kayaknya faktanya. Iya kayak orang asing misalkan orang yang baru kena atau orang-orang bule gitu. Itu pasti ini gitu loh. Karena faktanya yang gue lihat kayaknya orang-orang Eropa yang kita nilai sosialisasinya rendah gitu ya. Mereka lebih punya manusiawi gitu loh. Gue heran gue. Budaya kita tuh perasaan menjunjung tinggi yang namanya apa kayak gini misalnya kesopanan dan ya, kita tahu kan tahu gitu loh. Kalau di bahasa Sunda kan ada istilah hadegog, hadetagog gitu kan. Iya. Halus basa, halus tata gitu. Iya. Bagus bahasanya, Iya, bagus gimana rupanya, kayak bagus gitu, Mas, sikapnya, buat sopan santunnya. Tapi nggak merepresentasikan itu gitu loh. Tindak tanduknya masyarakat Indonesia. Jangankan di dunia nyata seperti itu lah ya. Iya. Yang istilahnya orang nggak mikir dulu nih. Ya kita gak usah munafik lah ya, gak usah nutup-nutupin bahwa enggak kok, Iya. rakyat kita baik, enggak bullshit anjing di gitu. lapang tuh Lapangan nggak kayak gitu. Coba kita tarik lah permasalahannya ke dunia maya. Yang udah notabene manusia tuh udah berpikir dulu dong sebelum ngetik kan. Harusnya. Iya biasanya kan gitu kan kita punya jeda.
Tapi yang lu baca coba gimana kalau misalkan tiba-tiba lu lihat di YouTube atau di apa ada video yang memperlihatkan Maling maling digebukin. digebukin. Coba Anjing, reaksi netizen seperti apa? Homo sapiensnya muncul ya. Binatang paling berbahaya itu Keterbelahan, gimana? ya kan? Anjing parah kan gua. Sampai ada Binatang yang banget. Iya, itu tuh manusia sejenis elu loh gitu maksud gua tuh. Komen-komennya Main lu bunuh-bunuh tuh itu anjing sih menurut gue sih. Enggak, apakah dia pernah punya pengalaman sebelumnya digebukin apa gimana gitu maksud gua tuh heran Kayak gua. sampai ada yang komen, udah bakar aja, bakar itu, bla bla. Paling enggak berkurang satu maling di bumi. Ya Allah, gitu maksud gua. Kenapa nggak ditelanjani terus digorokan? Anjing, komen-komen Enggak, kayak gitu. iya gua kan pernah ngomong bahwasanya manusia itu suka dengan kekerasan pada dasarnya. Karena ketika gue pernah gebukin orang, pernah nonjok orang, misalnya berantem, itu nikmat sekali saudaraku. Bener deh. Tapi ya kalau misalkan lu nonjok orang tapi orangnya nggak ngelawan, lu sama aja kayak apa gebukin bangke. Iya. Lu menang pun lu nggak bakal dapet pride gitu. Dan ini yang apa sih? Yang gua agak gedek tuh. Ini gua ngomongin tentang permalingan. Iya. Orang yang kemalingan, ngelayakin maling, malingnya kabur, warga yang ngejar, dia ngejar, terus dia gebukin, tapi dia gak tahu alasan gebukin buat apa. Ikut rame-rame. Ya, yang penting gebukin aja dulu. Nah itu tuh. Kamu ini siapa ini yang kemalingan? Gak Akhirnya tahu. kan nanya kayak gitu, gak tahu, bang, kan goblok. Kalau kayak gitu juga kita bingung ya, maksudnya tuh kita mau klaim kayak gimana, mau komplain mau kayak gimana, karena menuntut masyarakat segitu banyaknya susah. Kalau misalkan lo nggak dapet orang yang pertama teriakin maling mah, karena kayak nggak tahu gue undang-undangnya seperti apa tuh. Kalau main hakim sendiri, padahal itu sebenarnya kekerasan juga. Cuman dilakukan dengan massal. Iya, dengan massal. Gua masih ingat tuh tragedi yang kemarin di daerah Bekasi. Yang dibakar. Nah, lu juga kan pernah bikin video di YouTube tuh. Iya, banyak reaksi lah ya, reaksi. Iya, reaksi video dan itu belum kebukti bahwa itu maling ampli juga kan? itu tentang maling ampli kan. Gua itu miris sih, amplifier doang dibayar sama nyawa yang dibakar gitu kan. Diselokan anjing. Padahal dia udah ampun-ampunan di situ kan. Iya. Ngeri gua ngeliatnya sih, miris anjing. Gak maksud gua tuh gini ya. Taruhlah misalkan kalau misalkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa hukum Islam itu barbar. Ya. Taruhlah kita bilang seperti itu gitu. Emang Artinya mayoritas dipotong, masih ya kan? menganggap seperti itu karena Tapi kelakuan mereka tuh anjing lebih parah gitu. Iya. Kalau misalkan kita berpikir seperti itu, lu mau ngambil buku mana sebenarnya gitu maksud gua tuh. Kalau hukum konstitusi ya itu di penjara dong. kalau hukum Islam ditangkap ya dia dihakimi ya, sama agojonya. Iya, gitu. kalau misalkan keluarganya ya udah potong tangan aja, ya potong tangan gitu. Kalau dia nggak bisa bayar kan kerugiannya, Bener. ya kan? Ya ada aturannya gitu bapak-bapak juga. Ya lu yang orang-orang yang barbar gitu nih, lu atas dasar apa gitu? Nah itu. Maksudnya kalau atas dasar lu emosi karena lu pernah ngelihat orang dibegal atau gimana, ya menurut gua gak fair gitu. Kalau menurut gua pikiran seperti itu tuh perlu dikaji ulang otaknya gitu. Maksud gua install ulang dulu dah gitu. Gua bener gedek sih. Apalagi kayak ada kerumunan warga gitu kan, lagi nyisa orang, terus gue tanya, lo mau gebukin siapa? Gak tahu. Terus lo kenapa nggak gebukin ya? Orang-orang lain gebukin. Enak banget ya kayak gitu. Anjing, kata gue. Itu kalau mati gimana tuh? Sedangkan kita nggak tahu alasan dia melakukan itu seperti apa. Ya. Gitu loh maksudnya. Nah, gua takutnya kayak yang tadi lo bilang kan. Iya, yang itu kan yang ada bapak-bapak yang pergi ke Alfamart atau Indomaret gua nggak tahu, terus dia nyuri susu. Itu kebetulan aja hoki tuh. Kalau di situ ada orang-orang yang barbar, yang goblok juga tuh, yang tolol gitu. Tahu-tahu dimalingin sama ya maling gitu kan, sama gitu. yang punya Indomaret gitu ya, atau ya apa gimana gitu, kayak gitu. minimarket. Ya mati. Ya minimal cacat lah. Cacat mental tapi dan cacat fisik gitu minimal ada lah yang cacat. Sedangkan pas setelah itu si polisinya ternyata mungkin bijaksana pada saat itu tuh.
ketahuan sama polisi. Ya, untungnya ada polisi. Dia pergi ke rumahnya, dia pengen tahu, ternyata benar di situ tuh ada bayi sekitar batita apa ya, lagi tiduran sambil nangis, perlu susu itu, dan nggak ada siapa-siapa. Bayangin anjing kalau si bapak-bapak itu dipukulin warga sampai mati. Itu balita anjing gimana, mati juga kali di. Gua rasa nih ya, gua nggak tahu hukumnya seperti apa, tapi gua rasa tuh masyarakat di kampung itu berdosa semua kayaknya aja. Kayaknya sih. Bahkan pemerintah pun ikut andil juga tuh, bro. Sampai ada warganya seperti itu gitu. Iya. Iya dong. Ya mungkin sih ya. Makanya apa sih menghakimi, main hakim sendiri, iya, main hakim sendiri tuh gak sehat menurut gue. Gak sehat lah. Meskipun maksudnya apa, ketahuan gitu kan, itu maling motor gitu kan, tapi kayaknya gak usah kayak gitu. Iya sih. Ya kecuali kalau klasifikasi malingnya emang dia taruhlah ngebegal bener, ngebunuh orang sampai itu. Nah itu ya mungkin gua tutup mata lah kalau masalah itu. Soalnya ada sesuatu yang dibayar dengan harga yang sama gitu kan. Tapi jangan disemua-ratakan lah. Iya, gua jadi inget di kampung kita. Dulu pernah ada yang baru ketahuan mau ngambil kebo, gue masih inget. Ceritanya gitu. Baru ketahuan cuy. Lu tahu nggak diapain dia? Disiksanya. Pakai golok anjing, dibacokin terus sampai mata kakinya tuh dipukul pakai palu. Pokoknya hancur banget tuh orang, bener deh. Tapi kebonya balik. Iya, orang belum kok, baru ketahuan. Kok belum kan? Iya kan anjing itu. Kenapa nggak kebonya balik terus malingnya ditangkap? Ya gimana? Terus interogasi, kenapa kamu maling? Karena ini. Oh, karena itu, ya udah kita masukin penjara lah. Biar polisi gimana aja yang masih gitu. Biar jerah katanya kan. Jawabnya gitu, biar nanti pas keluar dari penjara itu nggak mau lagi gitu. Ya siapa sih yang gak jarang masuk penjara? Gimana sih? Siapa yang enak di penjara gitu? Kalau lu nggak punya power gede itu, nggak punya pengaruh di penjara, ya lu mati-mati, bukan? Ya repot juga gitu. Lu kira di dalam penjara tuh enak anjing? Ya kalau misalnya penjaranya lu punya duit, lu bisa bayar kan? Tahu kan? Ya, di TV-TV itu kayak gimana enaknya di penjara. Iya lah. Tapi untuk sekelas maling kan nggak masuk klasifikasi itu kan? Iya, ketika lu dapat kiriman dari orang rumah aja belum tentu lu makan kok. Bahkan ada beberapa orang yang teman gue yang ada yang penjara tuh dia masukin itu ke dalam selempak duit atau gimana. Karena kalau nggak gitu dia habis sama orang-orang itu, orang-orang dalam. Bukan maling ya, bukan koruptor ya. Iya, bukan. Beda lagi gitu dari penjara kayak gimana ya. Ya misalnya kalau koruptor kita juga memang nggak adil lah gitu. Nggak lagi ngomongin itu lah intinya. Cuman ya masyarakat bawah yang terimpact ya dari yang namanya virus ini kemungkinan besar bakal melakukan hal semacam itu gitu loh. Kemungkinan besar sih iya. Sebagian orang tidak bisa menutup mata gitu. Bahkan ada beberapa orang yang udah bunuh diri kan gara-gara stres dengan ekonomi kayak gini gitu kan. Gua aja yang kerja stres loh. Stres juga loh. Iya, sampai kan kita berusaha buat nyari duit dalam hal lain gitu. Iya. Walaupun susah-susah juga. Apalagi yang memang kerjanya tergantung dengan aktivitas harian. Nah, kayak pedagang di luar gitu. Kan, tukang ojek. Gue nggak bilang ojol ya, soalnya ojol terlalu sering disebutin ini di media sosial, jadi gue nggak sebutin sekarang. Iya, kita nggak tahu tuh bagaimana tersisanya ojek pangkalan. Iya, ojek pangkalan, terus tukang angkot, terus nganter JNE, bla 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 gitu paketan ya. Kerjanya gimana? Sekarang pas sedang pandemi kayak gini. Nih miris sumpah. Gue mirisnya tuh sama mental masyarakat. Mental masyarakat sih sebenarnya gue tuh kayaknya nggak ada berubah-ubahnya gitu, masih kayaknya lebih beradab zaman dulu deh kayaknya sih. Semakin tinggi teknologi itu bukan semakin terbuka ya, malahan si goblok deh. Menurut lu apakah ada pengaruhnya nggak sih kalau misalkan orang-orang yang sering upload video-video kayak gitu yang niatnya memang nyari informasi ternyata bisa menjadi inspirasi untuk sebagian orang? Iyalah anjing. Oh, anjing di situ mah ada orang dibakar gitu. Hanya itunya aja. Yang dia masuk otaknya tuh. Iya, otaknya cuma mampu mencerna itu gitu kan. Oh, ada maling dibakar gitu. Dia nggak bisa mencerna bahwa jangan gitu maksudnya. Atau maling itu kenapa sih? Kenapa kok maling gitu? Iya. Misalkan ternyata ngebakar orang tuh nggak boleh lo gitu.
takutnya gue cuman takut aja nih, misalkan gue ke pasar gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang iseng nerakin gue maling, padahal gue gak maling, gue mati gitu aja. Iya. Was goblok. Atau kita masuk ke satu komplek baru gitu kan, mau ke teman, terus kita seling gak jelas. Terus kita digebukin aja gara-gara disangka maling. Kan mati konyol itu namanya. Gua mah bener dah. Gua mah kalau misalnya gitu, gua menuntut balas di akhirat gua. Iyalah anjing. Gua enggak sempat tobat gara-gara lu ya. Gua pengen mukulin kalian semua anjing satu-satu di sini. Gua minta amal lu aja deh buat gua. Gitu aja gimana kalau begitu. Terus Allah ngabulin. Ya, itu adil lah. Kita maksudnya kalian disiksa sama malaikat aja, gua biar enak gitu. Aduh. Ya itu yang gua khawatirin tuh. Setiap orang punya alasan untuk melakukan suatu hal, coy. Harusnya. Termasuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Jangankan maling gitu. Lu mau ngewe pun kan ada alasan kenapa lu ngewe orang gitu. Pasti lu karena ada hasrat. Gak mungkin tiba-tiba lu ngewe gitu kan. Bener gak sih? Nah, begitu juga dengan maling gitu. Maling juga manusia. Maling juga manusia. Gua rasa apalagi di zaman kayak gini, orang kebutuhannya makin meningkat. Apalagi sih kalau selain dengan kebutuhan primer, gak mungkin dong dengan kesenangan mereka senang maling, gak ada aja. Goblok banget gitu, naruh nyawa buat kesenangan. Ya makanya. Gua pernah denger di tongkrongan pas gua dulu pas gua jadi kerja di daerah Subang. Menurut gua pas itu barbar banget menurut gua. Soalnya gini, gua pagi-pagi nih. Gue lagi jajan nasi uduk nih, ceritanya. Di situ banyak bapak-bapak pada nongkrong. Gak tahu itu orang situ asli, gak tahu bukan. Pokoknya dia lagi ngobrolin kayak gini. Semalam katanya dapat maling yang udah beli motor. Motornya balik katanya. Malingnya gimana? Malingnya dipukulin terus diseret masukin lubang dibakar aja. Ya Allah. Terus udah bagus katanya. Mereka nggak merasa berdosa, ngerasa miris gitu? Nah ini nih jawaban kayak gini. Ya bagus katanya. Harusnya gitu, bakar aja. Gua lagi makan nasi uduk gitu kan. Gua bungkus anjing pergi langsung aja ke rumah gitu kan. Nggak enak banget anjing denger obrolan gitu. Ya iyalah Mas. Ya Allah. Bagus, bakar aja udah. Goblok emangnya itu. Ya gua aja yang bakar tikus yang nggak berani ya. Ya. Maksudnya, ya apa kayak gitu yang animal abuse nggak berani. Orang gitu. Ya Allah. Tolol anjing. Kayaknya gimana ya? Gue juga bingung apakah faktor pendidikan kah gitu yang kayak gitu yang bisa menyebabkan manusia bisa berpikiran seperti itu. Sedangkan itu apakah faktor mungkin dulu kita pernah dijajah jadi kita ingin menjajah? Ada mungkin. Jadi postkolonial kan sebetulnya. Pasca penjajahan. Iya, jadi mental ininya tuh estafet gitu. Iya, kasihannya tuh sama orang-orang yang mencoba untuk open minded, mencoba untuk menjadi warga yang lebih baik gitu kan. Ketutupi nih sama mental-mental kayak gini. Iya, nggak bisa berkembang. Jadi nggak bisa berkembang image kita di masyarakat. Jadi dicap aneh karena kita beda dengan mereka gitu kan ya. Ya maksudnya benar kata orang-orang ketika sebuah kebenaran hal yang tidak baik, yang kebohongan atau apapun ketika dia dilakukan dengan banyak orang dan dilakukan secara berulang-ulang, itu bisa menjadikan kebenaran gitu. Anjing. Miris itu menurut gue. Indonesia, makanya gue bukannya gue nggak mencintai negeri sendiri, cuman gue pesimis aja ketika ada orang yang ngomong Indonesia ini bakal maju berapa tahun ke depan. Enggak, gue jamin nggak bakal. Gak tau gue. Kalau mentalnya masih kayak gini soalnya gue di lapangan ngeliat masih kayak gitu. Iya. Atas dasar apa kita bisa maju dengan mental seperti ini? Justru kita tuh ngomongin gitu saking cintanya sama negeri ini ya. Iya. Maksudnya negeri ini tuh nggak layak untuk gini gitu. Iya, nggak layak kayak gini. Harusnya bisa lebih maju gitu. Lagi, bisa lebih rapi gitu kan. Mentalnya bisa lebih baik gitu. Berhentilah menurut gue untuk ngomongin negara orang, jeleknya negara orang gitu deh, atau dan kita menutup mata sama jeleknya negara sendiri gitu.
Malah overproud anjing. Iya, overproud itu loh yang sebenarnya itu menurut gua masalah juga sih overproud. Kayak gue rasa overproud itu yang bikin kita nggak maju karena kita kayaknya udah Terlalu ngerasa puas gitu dengan hal-hal kecil kan. Iya, dan kita ngerasa puas dengan hal itu gitu. Iya, merasa puas. Lu bayangin sih orang luar negeri cuma ketawa-ketawa aja ngelihat orang-orang yang overproud. Ya anjing, negara lu baru bisa gini doang. Lu udah bangga gitu. Gua udah nyampe bulan sih. Gua udah mau garap bulan gua. Gua paham bahwa Indonesia tuh bersosialisasinya tinggi banget gitu. Bahkan kita kan udah masuk majalah Time gitu ya, bahwa ada budaya di Indonesia yang bernama nongkrong gitu. yang itu cuma ada di negara kita doang gitu. Nongkrong ya. Itu salah satu hal unik mungkin. Iya, itu merepresentasikan bahwa rakyat Indonesia seringnya berkelompok dan berkoloni. Nah itu ketika ada yang nanya, siapa yang mukulin? Kicut langsung semua kan. Kenapa dipukulin? Maling pak. Kata siapa maling? Itu yang ngomong siapa? Misalkan aparat nih ngomong. Oh, aparat. Nanti gue bahas aparat. Jangan. Gue berani. Gak maksudnya gini ya. Enggak, kita harus ngomongin dulu. Kita bilangnya oknum aja. Oknum. Terlepas dari itu instansinya ya. Instansinya gue nggak. Intinya ada satu aparat, entah itu siapa. Mungkin lu pada tahu itu siapa. Kita oknum. Bilangnya ini oknum gitu. Karena awas jangan ada yang motong video ini terus bilang ini. Jangan lagi juga nggak apa-apa lah. Kita nggak bakal diangkat karena kita bukan YouTuber gede. Oh iya ya. Bilang, kita kan masih miskin ya sama subscriber. Iya. Intinya gini. Gue pernah ada kejadian, ada satu maling yang ditangkap, tapi kebetulan warganya tuh masih apa ya? Soleh gitu kan? Ya entah soleh atau pada ciut nyalinya gitu atau nggak tega atau gimana gue nggak paham. Malingnya tuh nggak diapa-apain, cuma ditangkap doang. Masih manusiawi gitu ya warganya tuh. Cuman mungkin ada beberapa pemuda yang memang mau itu tadinya mau mungkin cuma dihalang-halangin sama tokoh masyarakat di situ itu. Ya mungkin hoki juga sih itu maling. Tiba-tiba datang polisi. Terus aparat itu datang terus tiba-tiba dia ngomong gini. Kenapa nggak digebukin sih katanya? Kan goblok. Iya sih. Gak maksudnya gebukin dulu baru laporan, karena kalau misalkan tiba-tiba gua datang terus gua ambil, nanti masyarakat curiga sama gua, sangkanya gua bersongkongkol sama maling ini gitu. Kalau misalkan gua pas ada di sini kalian pada gebukin, gua yang disalahin gitu. Nah, terlihat benar. Terlihat benar. Kalau mungkin kalau itu diomongin di tongkrongan yang lagi nongkrong atau lagi ronda gitu kan, bapak-bapak ya, udun kopi. Dibilangin kayak gitu. Benar juga ya. Tapi untuk masyarakat yang berpikir kayak bentar dulu nih. Ini ada sesuatu yang janggal gitu. Ini aturan seperti apa sih yang benar gitu? Gebukin dulu, baru manggil gua. Bentar dulu. Kalian ngerti lah yang denger ini ya. Gak usah dipanjang lebarin, nanti gua dapat masalah lagi nih. Nah gitu. Aturannya seperti apa? Kan harus tahu dulu gitu. Main gitu aja. Ya tapi si aparat itu juga ya, si oknum itu, dia juga mungkin melakukan itu karena membaca mental masyarakat juga. Maksudnya, ketika dia berhasil menangkap maling dengan utuh, dia dicurigai gitu. Iya, dia dapat experience sebelumnya gitu. Dapat pengalaman yang hampir sama. Kebetulan gitu kan. Dia takut. Mungkin sih ya kalau kita berpikir positifnya. Itu balik lagi mental masyarakat. Kita nih masih minus. Iya, minim sekali gitu maksudnya tuh. Iya, gue juga bingung nih. Ini tuh apakah faktor pendidikan kita yang salah gitu ya, yang kita tuh memang sih nggak diajarin kan, kalau ada maling gitu nggak boleh digebukin, memang nggak ada gitu. Ini adalah moral kan. Moral sebenarnya tuh. Kenapa moral kita tuh sampai sebobrok ini gitu? Iya. Itu padahal baru satu hal ya. Iya, baru satu hal. Tentang kebablasan kita dalam menindak. Mencoba membatasi obrolan kita supaya tidak melebar ke hal lain. Soalnya ngobrol gini aja nih, ini sekarang udah 30 menit ya anjing, nggak kerasa banget. Nah, apalagi kita kalau ngelebar ke masalah yang lain, misalkan ya, tapi nggak usah dibahas nih. Mindah-mindah patok tanah. Ya iya, banyak banget itu. Terus kenakalan masyarakat kita. Tongkrongan antar RW misalkan. Iya. Terus juga pembagian bantuan dari pemerintahan yang ditilep. Nah, atau pembagian sembako yang nggak nyampe, misalkan. Itu hal lain ya. Iya, diskriminatif gitu ya. Diskriminatif.
Nah itu hal lain lah, kita ngomongin masalah maling aja. Maling ini yang gue tuh menghantui banget gue lah cuy. Makanya ketika ada maling yang ketangkap gue mah was-was. Ya. Gue malah jadi bersimpati ke malingnya gitu karena ini orang pasti bakal repot gitu. Pas ada maling nih. Maling dong. Gue mikir tuh bukan orang yang kemalingan tapi si maling, wah mati nih dia gitu. Iya. Aduh. Ya pada ini ya apa sebenarnya tuh latah ya masyarakat Indonesia. Latahan dalam segala hal. Ya maksudnya tuh orang kayak gini ngikut gitu. Jadi orang gebukin orang ngikut gitu. Jangan gitu waktu lu ngisengin orang waktu ini lu ngeliatin ke bawah gitu tiba-tiba. Ini apa? Terus tiba-tiba ada orang lewat. Ada apa? Apa ada orang loncat ke bawah gitu. Goblok. Kan lu bilang sendiri lu pernah ngalamin gitu kan? Terus lu pergi tiba-tiba. Oh, iya. Terus tiba-tiba orang ngumpul gitu. Terus yang satu orang yang lu bilangin itu ngomong ke orang lain, ada orang yang loncat katanya tuh. Pasti warga-warga kisi tuh ngumpul kan, lihat mana yang loncat terus gosip kan. Akhirnya yang nggak gua lakuin tuh dibilang diobrolin di situ ada yang loncat padahal bohong gitu kan. Iya latahnya sampai seperti itu di masyarakat Indonesia tuh kita nggak bisa menampik itu semua. Nah, kalau lo nggak percaya nih coba ya, lo main ke kota nih, terus ada jembatan. Lu bilang aja gitu. Nah pas di jembatan lu nongkrong 5 orang aja di situ ngeliatin ke bawah. Terus ntar ada warga satu nih yang nggak kenal pasti ada yang nanya kayak gini, ada apa? Lu bilang aja ada yang loncat tadi di situ. Mana tadi baju merah misalkan. Terus udah gitu warganya kan pasti ngeliatin tuh. Lu pergi. Tentunya dengan menunjukkan kita gelagat yang aneh juga yang gitu, aneh. jangan cuman nongkrong doang. Lu pura-pura ada yang loncat gitu. Gimik. Udah gitu lu tongkrongan lu pas udah rame di situ tinggalin. Nah, udah agak lama lu balik lagi situ nanya, ada apa bang? Pasti jawabnya ada yang loncat. Pasti ada yang lebih juga pernah loncat gitu 2 orang. Wah, itu. Dasar. Gua bukan menjelekan masyarakat Indonesia, gua mau membicarakan fakta. Karena gua pun orang Indonesia juga gitu. Yang gua tahu di lapangan gitu kan. Iya. Kayak gua nggak ngomongin masalah khayalan ya, maksudnya nyawang kayak gitu kan. Gua udah pernah dengar, udah pernah lihat, dan itu miris anjing. Menurut lu faktor finansial dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh nggak sih itu moral? Itu salah satu hal yang sangat berpengaruh sih. Karena mungkin kayaknya sih kalau misalkan ada maling di perumahan klaster, warganya bakal kebukin nggak sih? Iya, gengsi dong. Anjing ngapain ngebukin maling? Berarti tangkap aja. Ini salah satunya kesejahteraan juga berpengaruh. Iya. Jadi jiwa hewannya tuh muncul ya maksudnya. Iya. Jadi dia ngerasa beban pikirannya udah terlalu gede, beban hidupnya gede, mungkin wah guanya mumpung ada ini nih. Kita salurin aja. Iya, lampiaskan aja. Bisa jadi seperti itu. Tapi tetap aja nih. Meskipun alasannya melampiaskan. Iya, tapi tidak benar juga alasan seperti itu. Gua enak gitu ketika ditanya, siapa yang ngebukin? Bukan saya, itu dia tuh. Kayak gue malah pernah ada komen gini coy, gue masih inget nih, gue lupa tadi ngomongin. Gue istilahnya bersimpati kepada si maling. Malah gue udah bilang jangan-jangan ini keluarga malingnya gitu anjing. Jadi di kondisi seperti itu kemanusiaan tuh benar-benar dihilangkan. Seperti kita itu. Ada yang simpati kepada korban yang digebukin ya, bukan korban yang kemalingan. Atau kita bersimpati kedua-duanya deh. Tapi kita simpati juga sama maling nih. Misalkan kita dianggap komplotannya kan, anjing itu kenapa orang bersimpati? Gue tuh kadang heran gini, giliran kucing aja yang maling ikan, ada nggak sih warga berani bakar? Walaupun ada yang berani bakar paling 1 orang, yang lainnya paling astagfirullah paling gitu. Ya. Tapi kenapa kalau manusia ini yang gue heran anjing. Manusia tuh padahal apa sih namanya? Harusnya lebih berbudi gitu kan. Dikasih akal dan pikiran. Harus lebih maksudnya dia tuh orang bisa mikir juga, nggak kayak tikus misalkan kan. Iya. Ya ada ikan nih, ambillah. Kan gitu manusia. Harusnya diperlakukan juga berbeda lah. Layaknya manusia gitu kan. Jangan sampai kayak omongannya Panji Pragiwaksono tuh jadi kenyataan bahwa orang baik itu matinya ditindaknya pasti dengan cara yang tidak baik.
Lu jangan sampai si malingnya itu jadi seorang yang baik dong, maksudnya itu. Karena ada anggapan seperti itu, maksudnya tuh, paham gak maksud gua? Ya nyampe kan maksud gua apa? Iya dong. Sedangkan para koruptor aja gitu ya, kita baliklah taruh apa? Maling gitu lebih gede. Lebih parah gitu. Matinya kan pakai ada upacara aja gitu, gimana? Coba. Miris lah. Masyarakat kita tuh anjing aneh, gue masih juga heran gue. Terus sebenarnya sih buka yang paling berbahaya, yang paling ini tuh paling berbahaya menurut gue sih. Ketika gebukin orang tuh bocah-bocah yang baru gede, tenaganya masih gede kan, emosinya nggak ketahan. Terus kan umuran segitu dia masih mencari eksistensi, mencari perhatian. Iya, gua juga waktu ABG ngelihat orang cowok lain, misalkan ada orang asing rame-rame, gua rame-rame. Tiba-tiba anjing nih apaan sih? Dalam hati gua tuh, gua kalau berantem lawannya itu aja. Gitu anjing, pada pikirannya ke situ. Itu kita garis bawahi ketika kita masih tolol. Tolol ya? Gitu. Kalau kita udah dewasa, nah itu masih mikir kayak gitu, anjing itu tololnya kuadrat. Ada. Wah. Bukan lagi tololnya plus ya. Tololnya kuadrat. Tolol kayak tolol. Ini yang itu. Gua ngomong-ngomong gua pernah loh kemalingan dan gua nyaksiin. Cuman gini. Kalau apa sih dari sudut pandang gue ya, yang gue juga udah pernah kemalingan gitu. Dulu tuh meskipun sepele gitu, cuman ayam. Tapi karena gue mikirnya nih kalau maling lari bawa ayam gue ketemu warga pasti mati. Gue sengaja kejar, tapi tanpa ngerakin maling. Gue nyoba diam aja. Maksud gue tuh niatnya mau gue kejar, kalau gue dapet mau gue ajak ngobrol. Kenapa lu ngelakuin di rumah ya, ajak diskusi lah ya. Ya, lu tuh maling kenapa? Atau apa gitu ya, alasannya gitu ya. Cuman pas di tengah-tengah pengejaran, gue mikir balik. Gue bukannya mikir balik tuh pengen ngebugin ya, tapi gue takut mati. Takutnya gue ngejar dia bawa sesuatu gitu, pisau kayak atau apa, gue balik ditusuk gitu. Meskipun tujuan gue baik gitu, mau ngajak ngobrol dia, tapi kan orang yang lagi panik kan beda kan. Nah, maksud gue tuh bisa nggak sih orang-orang tuh berpikiran kayak gitu? Maksudnya pas ada maling tuh tangkap, ajak diskusi dulu gitu. Kalau gue sih juga pasti bakal berpikiran sama seperti lu. Kalau gue nggak tahu kalau masyarakat lain ya. Masyarakat bisa gak sih kayak gitu? Kayaknya sih bakal lebih damai gitu. Kita nggak dirugiin, dia juga nggak dirugiin, dan niat malingnya hilang, dan dia nggak bakal berani lagi maling ke daerah sini. Maksudnya udah ketahuan gitu kan dia yang maling nih. Iya, malu lah ya. Pasti malu dong mau maling lagi. Atau dari situ kasih peringatan deh kalau lu maling lagi lu. Ya gimana kayak caranya gitu ya? Ya kasih apa lagi, maksudnya tuh jangan langsung dihabisin. Jadi monster gitu. Jadi monster. Kalau gue pribadi sih, kalau misalkan gue maling nih, ditangkap ke polisi. Kalau gue pribadi, jujur aja, gue minta barang gue dibalikin, udah bebasin, udah gitu gue. Kalau gue pribadi ya, karena gue nggak, kalau rugi juga nggak kalau misalkan barang gue balik, gitu. Kalau misalkan kita lihat nominalnya apa dulu nih yang kita ini. Kalau cuman ayam, ya udahlah gitu, macam walaupun ayam gak balik, udah nggak usah di ini. Paling kalau gue kayak gitu, paling iya kayak tadi lu barang gue balikin, lu minta maaf, gitu maksudnya. terus lu bebas, tapi gue pengen tahu dulu KTP lu. Ya bilang gitulah. Adalah aturan-aturan main yang kita jalanin. Kalau masalah harus dibayar kerugian fisik gitu, ya enggak lah. Nggak mikir sampai situ. Khawatirnya gini cuy, kita nggak tahu mental si maling itu seperti apa, pikirannya seperti apa. Ya. Lu bisa jamin gak sih si maling itu nggak bisa nyimpen dendam sama lu? Masalahnya kita nggak tahu kita tuh mati dengan cara apa, celaka dengan cara apa. Bisa jadi anjing perantaranya si maling itu dendam gitu gimana. Macam pernah ada kejadian anjing. Pernah ada kejadian loh di tempat gua waktu itu. Diinget-inget anjing mukanya. Ya, itu tuh kalau udah kayak gitu nggak ada ujungnya kan? Iya, melahirkan dendam bener. Kekerasan itu pasti melahirkan dendam.
Kenapa sih nggak bisa disebut negara damai itu nggak bisa damai gitu segala sesuatu itu? Gue pribadi gimana ya? Gue ngerasa Indonesia ini adalah negara yang kaya tapi nggak diberkahin kayaknya itu kayaknya sih ya. Kayaknya mungkin sih. Tapi gue berharap negara ini menjadi lebih baik. Baik karena ini tempat kita hidup maksudnya tuh. Ya maling tuh kalau bisa nggak ada gitu kan. Iya. Dan warga-warga yang berpikiran tolol kayak gitu juga nggak ada. Iya nih. Ini peran pemerintah juga nih harusnya mah. Jangan Ya. jangan sampai ada masyarakat yang berani seperti itu bukan dengan kita ngasih aturan doang gitu, tapi ada cara yang lebih wajib kita lakuin yaitu penuhi kesejahteraannya gitu. Kalau sejahtera gue yakin gak bakal ada maling. Itu penanaman adab dari mulai gitu. kecil. Ya, mungkin di sekolah lah bisa di. Gua kalau solusi nggak begitu mengarah ke situ ya. Soalnya kayak omongan gua di sini juga Ini kayaknya sih nggak ngelahirin solusi. Iya, cuma persepsi doang. Ini sih. persepsi sama ngelampiasin emosi aja. Apalagi lagi lockdown kayak gini kan kabar-kabar maling tuh udah mulai banyak ya. Iya, gue gara-gara lihat aja tadi di berita yang waktu dikejar-kejar aja sama polisi maling. Iya, dari situ kepicu kan. Obrolan kita jadi panjang nih, udah 40 menit anjing. Udah panjang banget Udah, ini. Udah kayak nggak ada yang mau dengerin aja nih. Ya, untuk tutur kata kami mohon maaf kalau banyak kata-kata kasar. Karena kita bukan makhluk halus. Karena kita bukan makhluk halus benar. Dan kita malas sensor juga, jadi biarin aja. Kalaupun kita dapat AdSense dan itu dolarnya kuning ya Gak apa-apa ini. Gak apa-apa. Kalau gue sih untuk obrolan kayak gini gue mau bebasin aja. Iya, bodo amat ya. Mau anjing-anjing gak apa-apa lah ke gue. Ya maksudnya ini buat perantara ngeluapin emosi juga. Apalagi lagi lockdown kayak gini kita nggak bisa ngobrol sama teman-teman tongkrongan. Jadi kita ngobrolnya di sini. Dengan teman serumah aja. Jadi teman-teman tongkrongan kita dengerinnya di sini. Udah. Tentunya banyak itu ya, banyak perdebatan gitu. Ada orang yang kontra juga dengan pemahaman kita. Ya, apapun pasti ada kayak gitu. Gue harap kalau berseberangan ya tulis komen. Iya, tulis Gua komen pengen lah. tahu gua. Kalau tanggapan lu lah tentang obrolan gue ini, tulis aja di komen ya. Nanti gue bacain satu-satu, meskipun nggak langsung dibalas di YouTube juga, atau gue balas di Instagram nggak, gue bacain. Itu jadi bahan koreksi juga buat gue. Iya. Jadi bahan masukan informasi baru juga kalau ada. Ya Iya. gue berterima kasih banget. Ya tentunya jangan sampai lu nyuruh gua untuk berubah pola pikir gua yang udah kayak gini gitu. Apalagi kalau lu nyuruh gue bunuh diri atau bakar rumah ya goblok. Orang gangguan mental suruh bunuh diri, tolong. Ya paling enggak jangan ditanggepin gitu. Lebih bijak seperti itu kalau menurut gua. Ya jangan ditanggapin lah, report udah. Udah. Jadi dia nggak bakal dapat atensi, kegilaan dia nggak bakal merembet. Terus tujuan Ya dia. gua lebih respect sama yang marahin. Bego lu, tolol lu. Udah gitu aja cukup ketimbang lu nyuruh bunuh diri. Apaan sih udah. Itu konflik yang tadi gua dibahas di Instagram. Jadi nggak usah dipanjangin. Ya udahlah, Biar- Udah panjang tadi gua nulis deskripsi itu di Instagram. Jadi udah di sini kita cukupin di maling aja. Maling lagi. Tapi maling aja. Maling aja. Tapi kalian jangan mencoba jadi maling. Itu perbuatan yang tidak baik itu. Terinspirasi kan. Dan jangan juga jadi salah satu orang yang mukulin maling tanpa alasan. Iya. Itu juga goblok juga. Udah lah. Kalau kalian emosi silahkan marah-marah di komentar. Maling adalah jalan hidupku kata. Goblok aja. Mukulin adalah jalan hidup. Ya udahlah. Ya udah, Gua Ape. gua Ito. Ciao.